Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, pada hari ini kita bertemu dalam kegiatan MPLS siswa baru SMP Negeri 11. Pertemuan kali ini Bapak diberikan tugas untuk memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Ya, menggunakan kasih kepada semua siswa yang pada hari ini telah hadir untuk mengikuti kegiatan MPLS. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Baiklah, sebelum kita mulai materi ini, mau perkenalkan nama Bapak Budi Sudaryanto. Bapak di sekolah ini mengajar mata pelajaran PPKN di kelas 8 dan kelas 9, ya. Ada naik kelas dan nanti akan diajar oleh Bapak. Kali itu perkenalan Bapak. Baik, pada hari ini kita akan mulai saja materinya, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Kita mulai, kita lihat slide-nya. Ya, yang pertama tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala. Ada 3 konsep dalam pengertian ini. Yang pertama wawasan, yang kedua wiyata, yang ketiga adalah mandala. Ya. Wawasan itu berarti cara meninjau atau cara pandang, atau bisa juga cara melihat terhadap sesuatu atau lingkungan, ya. Jadi bagaimana kita melihat atau memandang diri kita sendiri, ya, terutama lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu wiyata. Wiyata berarti pendidikan atau pembelajaran. Karena wiyata ini berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran, biasanya dilakukan di sekolah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mandala. Mandala itu sendiri berarti lingkaran atau bundaran atau bulatan atau lingkungan. Sehingga kalau kita artikan dari ketiga konsep itu bahwa wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara memandang sekolah sebagai tempat atau lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi yang namanya wawasan Wiyata Mandala itu berisi tentang bagaimana kita melihat bahwa di lingkungan itu adalah tempat untuk melakukan pendidikan dan pembelajaran. Itu tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, bahwa di dalam wawasan Wiyata Mandala itu ada beberapa faktor utama yang dapat mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Di antaranya ada 5 komponen penting yang ada di wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah kepala sekolah, ya. Kepala sekolah berperan yaitu dalam berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah, ya. Jadi kepala sekolah ini sebagai leadership atau pemimpin yang harus ada di dalam pembelajaran atau pendidikan. Tanpa ada kepala sekolah, maka sekolah tidak bisa berjalan. Perannya juga harus dihormati, berwibawa. Kemudian guru dan karyawan tidak boleh bertindak sendiri tanpa seizin daripada kepala sekolah. Kemudian kepala juga berperan membuat dan melaksanakan program sekolah yang telah dibuat dan menyelenggarakan musyawarah sekolah. Kemudian komponen yang kedua adalah guru. Guru memiliki peran yaitu menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap maupun tingkah laku, ya. Juga guru menjadi teladan di masyarakat. Kemudian mampu memimpin baik di sekolah maupun di luar sekolah. Juga guru juga harus dipugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri maupun keluarga sekolah. Juga harus menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan keluarga sekolah. Itu komponen guru, ya. Ini sebagai ujung tombak di dalam proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Yang berikutnya adalah sivitas akademis. Perannya adalah di sana ada tata usaha dan ada perangkat sekolah lainnya. Yang dimaksud tata usaha ini adalah sebagai peran pendukung terhadap terselenggaranya pembelajaran di sekolah, sebagai pendukung administrasi di dalam proses belajar mengajar. Kemudian juga di sekolah ada yang namanya perangkat sekolah, dari mulai tukang kebun, pesuruh, satpam atau pegawai lainnya. Dia akan melaksanakan tugas yaitu hak dan tanggung jawabnya di dalam memajukan sekolah.
Kemudian yang keempat adalah peserta didik. Ini peserta didik ini memiliki peran diantaranya adalah mentaati tata tertib sekolah, ini mau tidak mau. Kemudian harus hormat dan sopan baik terhadap guru maupun terhadap temannya. Kemudian peran yang lainnya adalah belajar dengan tekun, menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Ini nanti dalam pembelajaran daring, tugas-tugas dari guru harus dikerjakan itu, ya. Kemudian menjaga nama baik sekolah maupun keluarga dimanapun kita berada. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah siswa harus menjauhi yang namanya narkoba, ya. Ini obat terlarang. Kemudian juga menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar. Kemudian yang kelima, ini juga masyarakat, ya. Di dalam dunia pendidikan masyarakat tidak kalah pentingnya, ya. Dia memiliki peran yaitu sebagai yang memberikan dukungan terhadap program dan kebijakan sekolah dalam pemajuan PBM. Juga memberikan saran atau masukan dalam memajukan proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian juga ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Kemudian mengadakan kerjasama dalam hal bermusyawarah, ya, dengan pihak sekolah, yaitu melalui yang namanya komite sekolah, ya. Biasanya komite sekolah ini diambil dari orang tua yang anaknya sekolah di sekolah SMP ini, ya. Kemudian berikutnya mengenai tujuan Wiyata Mandala. Ada 4 tujuan Wiyata Mandala, yaitu mengemban misi pendidikan, ya. Jadi betul-betul bahwa sekolah itu untuk melakukan pendidikan, tidak boleh digunakan untuk tujuan lain di luar bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Jadi bahwa sekolah ini harus betul-betul ada ciri khasnya. Apa ciri khasnya? Yaitu bahwa masyarakatnya itu betul-betul mau belajar dan mau dididik. Kemudian yang ketiga, untuk menggali, mengenal, memahami, dan menyadari serta menghayati dan menyampaikan nilai-nilai yang positif, ya. Nah, kaitannya dengan nilai yang positif, nanti di sekolah itu Anda tidak hanya belajar saja, tapi juga akan dibimbing tentang nilai-nilai karakter, ya. Ada beberapa nilai karakter yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian yang keempat adalah menjadi suri tauladan masyarakat di sekitarnya. Bahwa tujuan daripada Wiyata Mandala itu adalah bagaimana sekolah dijadikan tauladan terhadap masyarakat di sekolah, terutama warga yang ada di sekolah. Kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan kawasan Wiyata Mandala. Ini di sini ada 10K, ya, diantaranya bahwa supaya sekolah ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita semua, maka di dalam sekolah itu harus ada yang namanya keamanan. Kemudian yang kedua, kekeluargaan, kemudian pendidikan, kemudian kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Ini 10K yang harus dikembangkan kalau ingin yang namanya wawasan Wiyata Mandala ini bisa berkembang atau bisa maju. Berikutnya adalah tentang penggunaan sekolah. Bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan itu tidak diperbolehkan untuk hal-hal sebagai berikut. Di antaranya tidak dibolehkan untuk promosi atau penjualan produk-produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, tidak dijadikan sebagai tempat untuk menyebarkan aliran-aliran sesat atau penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang, ya. Ini sekarang ini lagi ramai-ramainya isu-isu yang tidak betul, ya, yaitu dilakukan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, propaganda politik atau tempat untuk berkampanye. Ternyata sekolah adalah tempat yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, contohnya adalah kampanye, ya. Kemudian yang keempat adalah tidak diperbolehkan untuk syuting film atau sinetron tanpa ada izin dari sekolah, ya. Ketika nanti ada syuting film harus dilihat dulu ceritanya seperti apa, ya. Kalau memang tidak mendidik, maka sekolah tidak akan mengizinkan. Kemudian yang kelima adalah kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Itu tentang penggunaan sekolah. Berikutnya adalah bagaimana mekanisme atau cara kerja
pelaksanaan Wiyata Mandala. Di sini ada 2 tahap yang harus dilakukan kaitannya dengan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah tahapan preventif, yaitu tahapan bagaimana pencegahan sebelum terjadi. Apa diantaranya? Yaitu tetap memelihara sekolah melalui 10K yang disebutkan tadi. Kemudian menciptakan suasana yang harmonis antar warga sekolah. Bagaimana antara guru dengan kepala sekolah, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan kepala sekolah, termasuk dengan tata usaha, itu harus berjalan menciptakan suasana yang harmonis seperti dalam suatu keluarga. Kemudian yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan atau razia. Dimanapun yang namanya sekolah, itu yang namanya razia itu tetap dilaksanakan. Ini dalam rangka untuk mendisiplinkan supaya siswa-siswa tidak berbuat seenaknya. Kemudian yang keempat adalah menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan saat MPLS. Yang dimaksud dengan perpeloncoan itu adalah sikap-sikap atau kegiatan yang berbau kekerasan, ya, atau tindakan bully. Itu tidak diperbolehkan sekarang, ya, atau penyiksaan. Jadi sifatnya sekarang bentuknya bagaimana mendidik, ya, memperkenalkan, menyesuaikan diri dengan sekolah. Yang kelima adalah mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Alhamdulillah di sekolah kita dengan adanya ekstrakurikuler ternyata ini membantu siswa dalam hal mengikuti lomba-lomba, ada yang sifatnya akademis maupun yang sifatnya non akademis, ya. Nanti di sekolah kita itu ada beberapa ekstrakurikuler. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Jadi bagaimana ketika kita masuk sekolah, pulang sekolah itu harus menciptakan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan. Berikutnya adalah tahap represif, ya. Tahap represif ini berhubungan dengan bagaimana mencegah setelah terjadi, ya. Yaitu diantaranya adalah mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perselisihan. Kemudian menetralisir isu-isu negatif yang berkembang. Nah, di negara kita sekarang banyak isu-isu yang tidak benar atau hoax. Nah, ini perlu dicari sumbernya, ya, betul tidak isu itu. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan. Jadi bila ada kejadian tindakan kriminal, maka sekolah harus bersama dengan pihak keamanan. Kemudian yang keempat adalah menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Artinya kalau ada pihak luar sekolah melakukan kegiatan yang mengganggu pembelajaran di sekolah, maka kita akan menyelesaikan dengan jalur hukum. Yang kelima yaitu mengadakan bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan konseling. Perlu diingat buat siswa sekalian, yang namanya bimbingan konseling atau penyuluhan itu tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang bermasalah, tapi juga diperuntukkan bagi siswa yang memang berprestasi, ya. Jadi nanti kalau dipanggil oleh BPK itu bukan punya masalah, tapi juga bisa jadi dalam hal prestasi. Yang keenam adalah memberikan sanksi sesuai dengan tertib yang berlaku. Nah, itu barangkali beberapa gambaran tentang materi yang berhubungan dengan wawasan Wiyata Mandala. Baiklah, saudara sekalian, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup sekian. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena waktunya terbatas. Saya ucapkan terima kasih kepada semua siswa yang telah hadir mengikuti hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.